Rama berdarah. Malam itu, hujan deras mengguyur desa terpencil. Ria dan teman-temannya, Adi, Sinta, dan Yoga, terdampar setelah mobil mereka mogok di tengah perjalanan. Di ujung jalan berbatu, sebuah rumah tua berdiri megah, namun suram. Jendela-jendelanya retak, dan cat dindingnya mengelupas. Dalam keadaan putus asa, mereka memutuskan berlindung di rumah itu. Meskipun suasana dinginnya menusuk tulang, begitu pintu utama dibuka, suara engsel yang berderit seperti jeritan menyambut mereka, membuat bulu kuduk berdiri. Setelah masuk, mereka menemukan ruang tamu yang dipenuhi perabotan tua berdebu. Yoga menyentuh meja kayu, meninggalkan jejak di atas lapisan tebal debu. Namun, di lantai, ada sesuatu yang lebih mencolok, jejak kaki berdarah yang memanjang ke lorong gelap. Sinta mencoba bercanda untuk meredakan ketegangan, tetapi semua tahu bahwa darah itu masih segar. Adi ingin mereka membagi tugas untuk menjelajahi rumah. Ria dan Yoga naik ke lantai 2, sementara Sinta dan Adi mengecek dapur. Di tengah eksplorasi, terdengar jeritan dari lantai 2. Semua berlari menuju kamar besar di sana. Ria berdiri terpaku, menunjuk cermin besar yang retak. Di pantulan cermin itu, terlihat bayangan wanita bergaun putih dengan mata kosong menatap mereka. Saat Yoga mencoba menyentuh cermin itu, bayangan wanita itu bergerak sendiri dan menghilang. Mereka memutuskan untuk keluar dari rumah itu, tetapi pintu utama kini terkunci rapat. Semua mencoba mendobrak, tetapi sia-sia. Tiba-tiba, dari lorong terdengar suara langkah kaki mendekat. Meskipun lorong itu kosong, kita tidak sendiri di sini, bisik Sinta dengan wajah pucat. Di ruang tamu, lampu gantung mulai bergoyang keras, seolah akan jatuh. Yoga menemukan sebuah buku tua di ruang kerja. Buku itu penuh dengan tulisan tangan dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Di salah satu halaman, ada gambar sketsa seorang wanita dengan gaun putih, sama seperti yang mereka lihat di cermin. Tertulis di bawahnya, siapapun yang memasuki rumah ini akan menjadi bagian dari kutukannya. Mereka menemukan sebuah pintu menuju ruang bawah tanah. Pintu itu dipenuhi bekas cakaran dan bercak darah kering. Meskipun ketakutan, rasa penasaran membuat mereka membukanya. Ruang bawah tanah itu gelap, berbau busuk, dan dipenuhi tulang belulang manusia. Di dinding, coretan menggunakan darah menampilkan kata-kata seperti lari dan hati-hati. Ketika mereka mencoba kembali naik, pintu tiba-tiba tertutup keras, membuat mereka terkurung dalam kegelapan. Ketika lampu senter mereka nyala, Sinta menghilang. Suara jeritan bergema dari sudut gelap ruang bawah tanah. Ketika mereka menemukannya, Sinta sedang berdiri kaku, matanya membelalak, dengan mulut mengeluarkan darah. Tubuhnya tiba-tiba jatuh, meninggalkan mereka bertiga dalam ketakutan. Adi mulai berbisik aneh, seolah berbicara pada seseorang yang tak terlihat. Dia berlari ke arah dinding dan menghantamkan kepalanya hingga tewas. Ria dan Yoga yang tersisa berusaha melarikan diri. Mereka membaca mantra di buku tua, berharap memutus kutukan. Namun, bayangan wanita itu muncul, kini berubah menjadi makhluk mengerikan dengan wajah rusak dan kuku panjang. Yoga mencoba mengalihkan perhatian, tetapi makhluk itu menerkamnya. Ria berhasil membuka pintu ruang bawah tanah dan melarikan diri keluar. Ketika dia menoleh, rumah itu menghilang, hanya menyisakan suara bisikan samar di telinganya. Kutukan rumah itu tidak akan berakhir hanya dengan melarikan diri. Sesuatu yang lebih gelap masih mengikuti Ria.